Halo sahabat UMKM, ketemu lagi di channel Bincang UMKM. Kali ini saya akan mengunjungi salah satu pelaku UMKM di Majalengka, yaitu Rumah Bambu Weragati. Seperti apa sih proses produksi kerajinan ini? Nanti kita akan diskusi dengan ownernya langsung, yaitu Kang Hasan. Kita ikuti liputannya ya teman-teman. Ya, ini teman-teman tempat produksi dari Rumah Bambu Weragati. Kita langsung aja ya masuk ke dalamnya. Assalamualaikum Kang Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Oke. Kita mau coba nih liput di rumah produksi bambu Weragati nih Kang. Oke, monggo. Boleh diterangkan ada apa aja nih Kang? Rumah Bambu Weragati ini adalah produksi kerajinan bambu modern. Jadi yang kita produksi adalah produksi kekinian, sekalipun ada beberapa yang tradisional sebagai warisan leluhur. Ini salah satu penggunaan teknologi. Kita memotong menggunakan mesin. Ini mesin potong dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ini mesin potongnya ya. Mesin potong. Ini sedang menggarap pesanan piala, Pak. Piala bambu. Oh, piala dari bambu ya. Piala dari bambu. Oke. Terus, Ini proses atasnya, jadi setelah selesai ini dilanjutkan dengan pengukiran atasnya. pengukiran atas ya. Ya, Sebentar, ini dari bambu semua. dari bambu semua. Ini ori bambu semua. Oke. Berarti dipola dulu ya. Dipola dulu, kemudian di finishing. Oke, setelah selesai ini, Baik. Nah, ini untuk bawahnya. Untuk bawahannya seperti ini. Nanti ini dirangkai, kemudian kurang lebih hasil jadinya seperti ini nanti. Ini contohnya. Ini untuk bawahnya, ini atasnya. Karena kami ini melayani custom, oke. yang custom. Yang sekarang pesanan dari komunitas penghijauan. Oh, komunitas penghijauan ya. Ya, makanya daun gitu atasnya. Oh, daun ya. Oke, ini ya teman-teman peralatan yang ada. Kalau ini untuk mesin apa nih? Ini mesin ukir. Oke. Mesin ukir. Di antaranya kita kolaborasi dengan akrilik, Pak. Oke. Ada akrilik, ini mesin ukir akan membentuk pola yang diinginkan. Oh, siap. Oke, ini gergaji teknologi kekinian juga. Nah, dengan cara seperti ini digoyang-goyang, jadi ini lebih enak. Oke, lagi. berarti ini Ya. untuk akriliknya ya? Untuk akrilik Potong akrilik. dan bambu juga. Oh, bambu juga ya? Bambu kayu juga. Oke. Gitu. Ini mesin apa nih? Itu mesin bor. Oh, ini untuk ngebolongin ya? Ini bor tangan untuk semua jenis barang. Oke. Kita menggunakan ini. Kemudian kita juga melayani pembuatan gazebo. Oh, gazebo. Oke. Gazebo. Bedanya kita pakunya menggunakan sistem kompresor, Pak. Oh, siap. Dengan pola kompresor. Dengan pola kompresor seperti ini lebih kuat Oke. dan tidak membuat pecah bambu itu. Gitu. Jadi semuanya adaptasi Modern dengan ya? teknologi lah. Semuanya Gitu. teknologi sudah Teknologi modern kita ya? gunakan. Oke. Termasuk sebentar. finishing. Nah, ini dalam proses satu ini ya, satu kerajinan misalnya kerajinan ini nih. Piala. Piala ya. Ya. Itu perlu berapa lama proses pengerjaannya? Kalau custom itu penyesuaian. Biasanya satu set itu 1, 2, 3 1 hari selesai. Satu piala. Tiga piala. Oh, 3 piala ya. Satu hari. Karena kita sistemnya ada 5 orang. Oke. Ada 5 orang masing-masing, yang atasnya, yang bawahnya gitu. Oh, jadi Insya ada Allah bagian-bagiannya ya. ada bagian-bagian. Yang ini kerjain yang mana, ini yang mana ya. Betul. Seperti itu. Jadi tidak satu orang dikerjain satu ya, enggak ya? Enggak. Oke, ini ya teman-teman kondisi dari rumah produksi bambu. Ini juga ingin dikenalkan, Pak.
Oh, siap. Ini salah satu kelebihan kita. Hah? Ini anyaman-anyaman yang langka. Oh iya, betul. Saya Yang baru lihat. langka ya. Iya, betul. Jarang, tidak semua. Ada yang ori dengan berbagai teknik ini untuk memenuhi pasar. Oke. Karena pasar luar negeri ya maunya seperti ini. Inovasinya dari berbagai hal. Itu diantaranya juga. Ini nanti untuk dibuat apa ya, Kang? Ini semua jenis. Ada tempat tisu, ada baki, ada lampion. Oke, berarti ini bahan dasarnya ini ya, Ini salah satu bahan pendukung. pendukung. Ya, bahan pendukung. Ya. Kalau ini adalah untuk ini tradisional. Oke. Kalau masyarakat Sunda biasanya untuk menjemur. Oke. Tapi di kita dirubah menjadi barang seni, Pak. Oke. Barang seni. Barang seni sebagai hiasan dinding atau semacam fotobutan. Sebentar, ini untuk menjemur misalnya menjemur apa nih? Menjemur cemilan tradisional, Oke. opak, Rengginang. rengginang, Oke. gitu. Nah, di kita diolah lagi, ini menjadi sesuatu yang bernilai lah gitu, bahan dasarnya. Oke, terus ada apa lagi nih? Ini kita keranjang-keranjang berbagai ukuran, termasuk juga ini ukuran yang agak besar, hempes ya. Keranjang buat apa ya biasanya? Ini keranjang untuk cemilan. Ya. Kalau yang rutin itu cemilan kering gitu, yang dari masyarakat biasanya untuk berkat Oh, berkat ya. dindingan lah gitu ya, dindingan. Oke. Dan mereka sudah mulai nyaman dengan hal itu. Nah, ini berarti oke, ini proses perapihan ya. Nah, ini contoh tempat tisu yang Oh, tadi. ini Ya. tempat tisu ya. Ini belum jadi. Oke, berarti yang tadi bahan dasar ini Bahan seperti ini ya? dasarnya, betul. Bahan pendukungnya. Kalau di Majalengka kan kebanyakan ini. Ya. Ini kan banyak sekali nih jenis-jenisnya. Jenis anyaman yang kita pakai. Tergantung nanti konsumen maunya yang mana gitu. Jadi itu pilihan motif ya? Dia pilihan motif, Motifnya yang mana gitu? betul Tergantung warna, belakang. kita bisa jalankan. Oke, ini berarti setelah selesai ini nanti prosesnya adalah dilanjutkan Penempelan. penempelan ya? Penempelan dari bawah, atas, dan finishing nanti kita juga mengadopsi sablon DTF, Sablon? sablon yang terkinian yang mantap itu untuk labelingnya. Oh, labelingnya ya? Ya, untuk labelingnya kita menggunakan sablon yang kekinian. Oke, ini tadi setelah dipotong, ini proses pengeleman. Penempelan, iya. Penempelan ya? Penempelan. Perlu ya kejelian, keseriusan dan ketelitian karena memang ini menempel yang supaya hasilnya rapi kan. Agak unik ya? Iya. Kemudian lem yang kita gunakan juga tidak sembarangan, Pak, karena terkait dengan kualitas. Yang suka minum-minuman ini ini ya menarik suka juga nih. nih. Ya. Teko dari bambu. Dari bambu. Ini yang ori. Yang ori dalamnya tanpa bantuan lain ya. Oke, ini menarik juga teman-teman ya. Ada teko Boleh yang pembuatannya dari bambu. dari bambu. Ukuran, tekstur ataupun modelnya boleh custom. Kita siap merealisasikannya gitu. Ya teman-teman, unik sekali nih, saya baru lihat nih teko dari bambu. Kalau rasanya gimana nih Kang? Biasanya kalau teko dari bambu, saya belum pernah nyoba soalnya. Kalau teko dari bambu ini biasanya mereka yang sudah punya wawasan tentang alam. Oke. Karena ternyata warisan leluhur itu mereka kan dulu seperti ini. Airnya beda. Oh. Airnya beda, rasanya beda karena ada proses alam yang
di bambu. Itu kajian seperti itu. Oh, jadi lebih alami ya daripada Lebih alami. menggunakan apa namanya tempat-tempat yang modern ya. Seperti kalau menggunakan plastik itu kan ada proses kimiawi. Iya. Kalau ini malah proses terapi gitu. Iya. Terapi. Nah ini berapa lama kalau pekerjaan ini? Kalau ini memang lumayan sih, bisa 3 hari 4 hari. 3 hari, satu Ya, teko, satu satu teko. ini 3-4 hari ya. Karena bahan juga memang bahan pilihan, Oh, tidak bisa sembarangan karena memerlukan tekstur yang sesuai. Contoh ini, ya tidak semua bambu ini seperti ini rata. betul betul. Kadang-kadang ada yang menonjol, yang rusak, maka dipilih. Ini barang pilihan. Yang kedua karena ini kan akan menyimpan air, tidak boleh ada keluar sedikit pun. Oh, Tidak boleh ya pecah, maka ada khusus bambu tertentu. nah ini bambu apa Kang biasanya? Ini bambu surat, ya. Apa surat ya? Bambu surat yang usia dan kekeringannya tertentu juga. Gitu. Oh ada faktor usia ditentukan Ada juga? faktor, karena mempengaruhi gitu. Oh, Karena ini akan jadi air panas, air dingin kan juga masuk ke sini. nah itu kekuatannya berapa lama kira-kira? Penggunaannya Kekuatannya si teko ini berapa lama gitu? Awetnya awetnya. Kalau perawatannya bagus ini puluhan tahun. puluhan tahun ya? Puluhan tahun gitu ya. Tergantung tadi perawatannya. Itu ya teman-teman, unik juga nih di Bumi Weragati kerajinan dari bahan dasar bambu ya. Bambu yang dipakai apa aja Kang? Bambu surat? Bambu surat, bambu hitam ya atau bambu keling, kemudian bambu gombong Ya. yang besar. Kemudian ini bambu kecil, bahan-bahan suling seperti ini. Oh, Ini bambu tali bukan? bukan bambu krisiknya, Krisik. bambu tamiang, bambu krisik gitu. Oke, ini teman-teman, jadi proses pembuatannya harus teliti banget nih karena apa namanya untuk mempertahankan kualitas ya. Ini harus simetris juga, diukur lagi. Nah, apalagi yang ukir nih. Kang siapa Kang? Kang Diki ya. Ini perlu keahlian nih dalam mengukir bambu ya. Ada perbedaan nggak sih Kang mengukir bambu dengan mengukir apa namanya yang lainnya? Mungkin kalau untuk mengukir bambu itu karena bambu itu berserat ya, jadi kita harus ngikutin alur seratnya bambu ini gitu. Beda dengan di keramik, tembok ataupun semen itu kan tanpa serat gitu. Yeah. Jadi dalam posisi apapun tanpa merusak tekstur gitu. Kalau untuk bambu sendiri karena berserat, kita salah posisi ini aja bisa merubah tekstur gitu. Lebih ribet sebenarnya ya. Lebih ribet. Teman-teman, ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan mengukir di media bambu ya. Perlu keahlian khusus. Sudah berapa lama Kang mengukir apa bambu ini? Dari 2017. 17, berarti sekitar 6 tahun loh teman-teman. Awalnya mungkin salah-salah gitu ya? Ya awal-awalnya kadang suka ada yang gagal juga karena kadang-kala serat bambu itu ngacak juga gitu Pak. Nggak selalu lurus gitu ya. Jadi Iya. bambu-bambu untuk diukir juga bambu pilihan gitu karena serat bambu sendiri ada yang suka berlawanan gitu. Nah itu yang agak susah ya. Ya. Ketika misalnya arahnya ke sini mau diukirnya ternyata bambunya arahnya seratnya Seratnya. ke ini yang berbeda ya. Kadang bengkok atau Ya, ini, gitu. itu yang agak susah. Nah cara mensiasatinya gimana Kang? Dari bahan baku itu udah kelihatan Pak. Sudah. Udah kelihatan. Memang udah difilter ya, udah diseleksi ya. Udah diseleksi bahan bakunya dari ya? bahan bakunya sendiri. Oke, ini ya teman-teman hasilnya. Cukup halus ya. Oke, hatur nuhun Kang. Ini proses pengeleman ya teman-teman ya. Pakai lemnya lem biasa ya, lem Korea ya. Oke, ini untuk bahan dasarnya, bawahnya. Ini teman-teman proses produksi dari rumah bambu Weragati. Jadi ada proses pengukiran, ada proses pengeleman dan nanti jadinya akan seperti ini ya.
Ini teman-teman, ini contoh yang sudah jadi ya, piala untuk perlombaan-perlombaan. Cukup sekian ya liputan dari saya di rumah produksi bambu Weragati. Kita ikuti liputan selanjutnya teman-teman.